Halo semuanya. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang PPKN bab 5, yaitu integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mengenal lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, sekarang kita sudah mengetahui apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kita akan masuk ke bagian A, yaitu kebinekaan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada kaki lambang Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, seperti yang tadi saya bilang di awal. Lalu Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa, yaitu 1. Dasar negara dalam kurung Pancasila. 2. Bendera merah putih. Ketiga, bahasa Indonesia. 4. Lambang negara atau bisa juga disebut burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan. 6. Lagu perjuangan. Untuk semangat persatuan dan kesatuan dapat menciptakan 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. 4. Pembangunan berjalan lancar. Macam-macam keberagaman di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman, yaitu 1. Keberagaman mata pencaharian. 2. Ras. 3. Suku bangsa. 4. Agama. 5. Budaya. Dan 6. Jenis kelamin. Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya konflik karena keberagamannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap-sikap seperti berikut ini. 1. Toleransi. 2. Mencintai produk dalam negeri. 3. Menghindari hoax. 4. Mencintai budaya Indonesia. Nah, setelah kita membahas A, yaitu kebinekaan bangsa Indonesia, kita langsung yang ke berikutnya, yaitu ke B, pentingnya konsep integrasi nasional. Apa itu integrasi? Integrasi berasal dari kata integrate yang berarti menyatu padukan. Integrasi nasional menurut KBBI. Menurut politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Menurut antropologis, proses penyatuan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendapat para ahli tentang integrasi. Nah, pendapat antara ahli ada 4, yaitu 1. Howard Huygens. Menurut dia, penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh. 2. Myron Wiener. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga adalah Dr. Nazaruddin Samsudin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Keempat, yaitu J. Sujati Dwijondo. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana melestarikan persatuan nasional. Dalam arti luas, dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. 2. Ada beberapa syarat integrasi. Ada 3 syarat integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional.